Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI Sulawesi Media Pemersatu Bangsa. Program Dialog Publik hari ini hadir ke hadapan Anda di Selasa 7 Juli 2020 bersama saya Julius Efrain pemirsa. Tahapan pemilihan lanjutan Pilkada 2020 kembali digelar di mana pengaturan terkait protokol kesehatan ini memang akan menjadi fokus utama begitu agar setiap pihak penyelenggara ataupun juga calon nanti akan bersaing begitu dalam voting day, bahkan juga nanti pemilih atau partisipan pun juga terbebas dari penularan COVID-19. Nah, terkait dengan protokol kesehatan, KPU Republik Indonesia menerbitkan surat edaran nomor 20/2020 tentang pelaksanaan pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, kemudian juga wali kota dan wakil wali kota di pemilihan serentak lanjutan tahun 2020 ini dalam kondisi bencana alam, yakni COVID-19. Lanjutan ini pun tertuang dalam PKPU nomor 5/2020 yang menetapkan 9 Desember 2020 mendatang akan menjadi hari vote day atau voting day kita bersama. Pertanyaannya pemirsa, apa yang harus kita pelajari bersama begitu esensi dari surat edaran nomor 20/2020 dan juga PKPU dari nomor 5/2020. Dan kalau kita berbicara tahapan, salah satu tahapan yang paling penting untuk kita simak bersama adalah verifikasi tahapan pemilihan dan verifikasi faktual bakal calon perseorangan pada Pilkada 2020. Apa yang kemudian akan menjadi settingan begitu atau arrange dari KPU dan juga Bawaslu bagaimana dalam pengawasan dari tahapan pemilihan dan verifikasi faktual ini, dan bagaimana kemudian KPU dan Bawaslu menjamin bahwa semua tahapan penyelenggaraan hingga nanti kepada 9 Desember ini memang semuanya tetap menerapkan atau patuh kepada protokol kesehatan COVID-19. Kami akan membahasnya bersama dengan 3 narasumber, namun 2 narasumber dulu saya hadirkan. Yang pertama bergabung bersama kami Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah yaitu Pak Tanwir Lamaming. Selamat sore Pak Tanwir. Sore. Selamat, dan juga pemirsa bergabung bersama kami yaitu anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Pak Sutarmin Ahmad. Selamat sore Pak Sutarmin. Selamat sore. Baik, dan di segmen selanjutnya Pak Samsul Yegafur, anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Divisi Teknis Penyelenggara pun juga akan bergabung bersama kami. Pemirsa, kami juga mengundang Anda untuk berinteraksi bersama kami melalui line telepon 0451 452 414. Anda dapat memberikan pernyataan ataupun juga pertanyaan Anda tentang topik yang kita bahas pada dialog kali ini, dan juga kami membuka Anda dapat berkomentar di live streaming kami melalui akun Instagram kami TVRI Sulawesi Tengah dan juga Facebook kami dan website TVRI Sulawesi Tengah, dan komentar nanti yang Anda sampaikan di ketiga akun tersebut akan kami pun juga bacakan dan tanyakan kepada narsum-narsum yang akan berdialog bersama saya. Baik, kita akan langsung mulaikan perbincangan saya ke Pak Tanwir dulu. Pak Tanwir, kita ada surat edaran ya Pak ya, nomor 20, kemudian juga PKPU nomor 5 begitu. Apa yang harus dicermati ketika kita akhirnya pilkada ini kembali digelar begitu Pak? Ya, saya kira yang pertama tentu bahwa kesepakatan melaksanakan pemilihan di tengah era pandemi memang salah satu syarat utama yang wajib kami laksanakan itu adalah mematuhi protokol COVID. Oke. Jadi dan itu semua tertuang dalam surat edaran dan PKPU tersebut. Nomor 20 itu sebenarnya hanya memuat tata cara melaksanakan tahapan verifikasi faktual di masa pandemi ini. Sembari kita menunggu PKPU-nya, karena ini kan masih dalam masa masih dalam konsultasi. Ya. Okay. Jadi kita menunggu itu, sementara itu KPU mengeluarkan surat edaran 20. Jadi di situ saya kira jelas bagaimana kemudian teman-teman pelaksana di bawah melaksanakan verifikasi faktual. Tentu dengan tadi itu dengan menggunakan standar protokol COVID. Okay. Misalnya menggunakan masker. Baik. Bagi teman-teman PPS yang melakukan verifikasi menggunakan pelindung wajah. Bagi mereka menggunakan kaos tangan yang sekali pakai, ya, hand sanitizer itu juga mereka harus pegang. Kemudian menjaga jarak, tidak bergerombol dalam melakukan tugas. Dan salah satu Pak Tanwir yang menjadi bentuk dari keseriusan dalam pelaksanaan pilkada dengan memperhatikan protokol kesehatan adalah bapak-bapak berdua menggunakan masker begitu, Iya. dan juga kami menjaga jarak pemirsa 1,5 meter begitu. Artinya ini memang sesuai dengan protap yang ada begitu Pak Tanwir. Baik, jadi artinya Pak seluruh tahapan memang akan diberlakukan begitu Pak sampai nanti 9 Desember mendatang begitu Pak? Iya, itu mutlak sepanjang corona ini masih ada, itu mutlak kita laksanakan. Kami juga sudah meminta kepada teman-teman semua penyelenggara di tingkat bawah, ini wajib melaksanakan protokol COVID ini, sebab tidak ada kata lain. Oke. Kita tetap harus melaksanakan dengan tetap mengutamakan keselamatan penyelenggara sekaligus keselamatan pemilih. Baik. Ya. Pak Sutarmin, kalau dari Bawaslu pun juga seperti demikian, Pak. Artinya PKPU dan kemudian juga surat edaran ini Bawaslu melekat kepada itu, Pak. Atau ada Perbaswaslu juga yang kemudian diterbitkan sendiri, Pak? Iya, jadi baik. Kalau PKPU ada PKPU-nya, sementara di Bawaslu ada peraturan Bawaslu-nya. Jauh setelah PKPU ditetapkan,
Perbawaslu keluar juga menetapkan soal protokol kesehatan. Jadi ketika teman-teman penyelenggara PPS melakukan verifikasi faktual, sebelumnya Panwas Desa kami itu juga sudah diberikan semua segala macam alat pelindung diri. Jadi ketika verifikasi faktual dimulai tanggal 27 secara serentak sampai 29, itu Panwas Desa kami juga di Panwas Desa, Panwas Kecamatan, itu semua juga sudah dengan standar protokol kesehatan COVID. Dan tentu sebagai lembaga pengawas, tentu kami harus menjadi contoh juga bagi teman-teman KPU. Jadi kan alangkah tidak eloknya kalau kami yang mengawasi justru kami memberikan contoh yang tidak etis lah. Oke. Nah, sehingga proses itu tetap kami awasi. Sampai tanggal 9 Desember pun juga dari Bawaslu sangat akan ketat sekali begitu Pak Sutarmin. Ya. Melihat jadi tidak hanya pun mengawasi penyelenggaranya tapi pengawasan terhadap penerapan protokol ini pun juga memang akan menjadi poin penting begitu Pak untuk dilakukan dari Bawaslu. Penerapan protokol COVID adalah bagian dari pengawasan Bawaslu dari tingkat RI sampai di pengawas TPS. Oke. Jadi sampai saat ini pun di tingkatan teman-teman itu sudah dibagikan alat pelindung diri mereka bekerja sampai tuntas. Jadi ya sampai 9 Desember kami sudah ready. Baik. Nanti Pak Sutarmin, kita ini masih pengantar saja agar pemirsa pun juga tahu begitu bahwa sosialisasi dan dialog publik yang dilakukan baik dari KPU ataupun juga Bawaslu memang benar-benar termuat begitu atau memuat yang namanya protokol kesehatan karena ini memang sudah diatur begitu. Pak Tanwir, di KPU sendiri dibentuk gugus tugas tidak Pak? Kemudian gugus tugas internal begitu Pak? Iya, kami sudah membuat itu kira-kira mungkin sebulan yang lalu. Sudah terbentuk? Ya, sudah terbentuk. Tentu dengan melibatkan pihak-pihak yang memang terkait, misalnya gugus COVID. Kami gugus COVID provinsi ya. Jadi salah satu anggotanya itu adalah kepala bidang di Dinas Kesehatan Provinsi. Itu menjadi bagian dari pokja kami. Dan kemudian ini juga diwajibkan kepada seluruh teman-teman kabupaten kota. Jadi memang kantor kita itu adalah kantor yang memang siap mengantisipasi siap melaksanakan protokol COVID. Mulai masuk sudah harus siap semuanya, hand sanitizer, ada sabun, ada keran. Setiap ruangan juga seperti itu, ada desinfektan. Gugus tugas internal sendiri dari KPU gimana kemudian mengkoordinasi dengan gugus tugas dari provinsi atau kabupaten kota yang memang pun juga sudah terbentuk begitu Pak? Iya, jadi mereka melakukan koordinasi ya, karena kan ini pekerjaan-pekerjaan kita ini bagaimanapun juga akan banyak melibatkan gugus COVID. Gugus COVID masing-masing wilayah ya. Nah, olehnya itu kami memang mendorong, kami juga di provinsi melakukan hal serupa. Jadi semua kegiatan apapun yang kami lakukan itu tetap meminta masukan ya, terutama terkait dengan standar protokol COVID-nya. Meskipun secara nasional ini juga sudah ada ditetapkan. Baik. Pak Sutarmin pun begitu juga, Bawaslu sendiri. Jadi sering pun juga ada koordinasi dengan gugus tugas Pak. Iya, kalau kami di Bawaslu selama ini yang kami lakukan adalah semua menaati apa yang dari Sekretaris Jenderal RI. Jadi arahan-arahan yang termuat dari Bawaslu RI itu yang kami laksanakan. Jadi kami yakin dan percaya bahwa apa yang dilaksanakan di RI itu setelah gugus tugas dengan di Satgas Nasional setemuskan kepada kami itu yang kami laksanakan. Jadi akan turun pun juga ke Bawaslu begitu. Baik. Bapak-bapak, kita akan jeda untuk mendengarkan kumandang azan maghrib dan nanti setelah jeda kita sangat akan fokus untuk membahas tahapan pemilihan, verifikasi dan verifikasi faktual bakal calon persorangan pemirsa pada Pilkada 2020. Tetap bersama kami, kita akan mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Palu dan sekitarnya.